cintaku, sayangku semuanya. Mengenai video sebelumnya yang saya menceritakan hasil percakapan saya dengan salah satu teman yang memang dia kerjanya di kamar operasi, yang memang suaminya pun beneran dinas di kamar operasi, dan dia tahu betul dokter yang memang dalam tanda kutip nakal, tidak pernah melahirkan per vaginam sama sekali, semua kliennya disesar, itu ada. Makanya saya bilang di situ, jadi klien yang pintar, jadi klien yang memberdayakan diri bersama keluarga, jadi klien tidak nurut-nurut aja. Anda bayar, Anda berhak mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang terbaik versimu. Bisa second opini, bisa third, bisa fourth opinion. Jadi no hard feeling di sini ya. Saya hanya menceritakan yang terjadi di kondisi sekarang. Saya tahu pasti pro dan kontra. Saya tidak memusuhi adanya tindakan, karena itu salah satu hal yang bisa menyelamatkan ibu dan bayi. It's fine. Yang saya bilang adalah, berdayakan dirimu, tidak manut-manut saja, karena dokter yang baik di luar sana juga banyak, dokter yang pro per vaginam juga ada. Oleh karena itu sebagai klien perlu belajar dan survei. Tips untuk menghindari tindakan yang tidak diperlukan, bukan saja tentang persalinan. 1. Orang itu harus tenang dulu. Apapun yang terjadi, tenang dulu. Inhaling, exhaling dulu. Gak usah bereaksi atau emosi apapun. Setelah tenang, kita baru bisa mikir. Second opini bagus sekali. Third, fourth opinion bagus sekali untuk dilakukan. Karena ini tubuh kita loh. Kita yang merasakan sendiri. Kita yang tanggung jawab sendiri. Jadi, pengambilan keputusan apapun harus didasarkan oleh ketenangan dan mengumpulkan data banyak-banyak. Contoh, banyak sekali temuan di lapangan. Klien datang kepada kami dengan dibilang ketuban habis. Harus dilakukan tindakan sesar 1 jam lagi. Gak boleh keluar dari rumah sakit. Orang kalau panik, sudah pasti langsung tanda tangan. Terserah dok, apapun. Yang penting bayi saya selamat. Tapi kalau orang tenang, inhale, exhale dulu, rilis dulu, apa maumu. Karena kalau kita mengenali diri kita, kita tenang, kita pasti bisa mikir. Begitu bisa mikir, second opini ke dokter lain. Second opini ya gak usah menceritakan dokter sebelumnya ngapain, kita kan butuh pembanding. Begitu dokter kedua mengatakan bagus, dan ini sering sekali terjadi sama klienku. Mudah-mudahan dia nonton video ini dan mau memberikan komentar. Begitu second opini bagus, gak ada kenapa-kenapa. Nah, mau apa coba? Banyak kenyataannya seperti ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui, teman saya yang di kamar operasi, petugas-petugasnya sering ngomong, dokter ini ya sering banget loh tindakan. Batinnya, rasa-rasanya begitu. Apakah mereka memberontak? Ya enggak. Wong dokternya menginginkan begitu, disetujui oleh kliennya. Jadi tetap saja kan balik ke diri kita sendiri masing-masing. Oke, tenang, kenali diri. 3, mengerti, belajar dulu. Kalau lagi hamil, belajar perubahan fisik apa yang terjadi dalam kehamilan. Perubahan emosi apa yang terjadi dalam kehamilan. Kalau sudah belajar, kita tenang, kita tahu, oh ini dalam batas normal. Kemudian, kalau sudah hamil, siap-siap persalinan, kita itu jadi tahu loh, oh proses persalinan itu seperti ini toh. Oh perubahannya begini toh. Ini yang kemungkinan akan terjadi toh. Gitu. Jadi kalau kita sungguh tahu semua hal,
yang berkaitan dengan apa yang kita alami, kita itu tenang. Kita berdaya, kita ngerti harus melakukan apa. Ingat, banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa penyakit datangnya dari faktor pikiran, bukan dari faktor organis. Bukan dari faktor yang terjadi karena organnya yang konslet dari awal. No, kemungkinan kebanyakan dari pikiran faktornya. Jadi, kalau pikiranmu tenang, dia pasti mempengaruhi respon ke seluruh tubuhmu. Even penyakit gatal aja, ternyata banyak yang dari faktor pikiran. Posisi kepala bayinya tidak optimal dari pikiran. Banyak klien yang datang seperti itu. Ya, jadi belajar mengoptimalkan kemampuan diri kita untuk selalu dalam kondisi berdaya, feeling good, karena ini akan mempengaruhi kita punya kondisi badan. Oke? Clear? Sudah disebutkan juga tipsnya ya. Tenang, belajar, berdaya, persiapkan diri dengan semaksimal mungkin, belajar banyak-banyak, libatkan suami, keluarga, biar semuanya pintar dan dalam kondisi emosi yang stabil. Oke, see you, bye-bye.